Allah, bukan seperti pemahaman Wanenes yang mengatakan manusia Bapa itu punya rupa seperti kita, bukan. Tetapi kita diciptakan berpribadi, berakal budi, dan kekal. Makanya roh kita itu immortal. Kenapa? Dihembuskan oleh Bapa melalui rohnya yang kudus. Makanya dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan pemberi hidup. Nih, dan dalam pengakuan iman saya, aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang pemberi hidup yang keluar dari Bapa. Oke, paham sampai sekarang? Apa? Oke, udah paham. Cuman ini kan ada, selama ini kan ada perdebatan tentang masalah Allah Tritunggal, dan kenapa kan banyak yang ngeklaim gini kan, kayak apa namanya, Yesus itu apa namanya, Allah yang diturunkan, ya seperti itu. Artinya gini ya, Allah menjadi manusia lah, seperti itu. Tapi banyak yang bilang gini, kenapa kalian sebut itu Allah menjadi manusia itu disebut Yesus? Itu yang jadi polemik kita dalam pemikiran saya seperti itu. Kenapa kan kita selama ini kan percaya bahwa Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, seperti itu. Kira-kira saya mau tambahkan dulu Pak ya, saya berbagi pengalaman. Oke. Saya dulu Warnes. Saya pernah Jesus only. Kenapa saya bisa jadi Warnes sama Jesus only? Karena saya malas baca Alkitab, Pak. Saya cukup dapat firman Tuhan tuh dari khotbah pendeta di gereja. Tapi kalau baca Alkitab tiap hari tuh nggak pernah, Pak. Nah, kenapa saya berpikir pada saat itu jadi Jesus only atau Warnes itu? Karena memang pengalaman hidup saya, memang saya nggak pernah mau menggali firman itu benar-benar seperti orang mencari harta karun. Nah, ketika proses pencarian, ketika saya waktu itu kesulitan dalam berdoa, Pak. Karena kalau saya berdoa sama siapa nih? Sama Tuhan Yesus atau sama Allah Bapa? Saya pusing di situ. Sampai saya bilang sama Tuhan, ajari saya, tunjukin saya bagaimana saya menyembah Engkau secara benar, karena firman-Mu mengatakan engkau harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau saya tidak mengerti siapa Engkau, bagaimana aku bisa menyembah Engkau? Seiring perjalanan waktu yang bukan sedikit, Pak, saya tuh paham Tritunggal tuh setelah hampir 17 tahun, Pak. Ya, hampir 17 tahun, sehingga akhirnya saya menemukan bahwa Tritunggal itu adalah penjabaran yang paling masuk akal dan yang paling benar dan paling fair, Pak. Karena pada saat saya Warnes, Pak, itu kan menyangkal kedagingan Tuhan Yesus kalau Warnes. Kalau Jesus only itu menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Nah, pertanyaan saya pada waktu saya Jesus only, saya mempertanyakan ketika Yesus disalib bahwa dia adalah Allah, apa mungkin Allah disalibkan oleh ciptaannya? Apa mungkin Allah merendahkan dirinya, direndahkan oleh ciptaannya? Itu jadi pertanyaan besar buat saya. Secara logika saya, ya, saya tidak bisa terima itu. Masa Allah yang begitu maha kudus, maha mulia, mau disalibkan sama ciptaannya? Akhirnya suatu saat, mungkin 3-4 tahun yang lalu, saya dengar khotbah Bambang Nursena. Itu sampai saya putar khotbah itu sampai 5-6 kali. Terus akhirnya saya buka Alkitab itu, benar-benar saya buka lagi, Pak. Saya buka, saya gali terus menerus. Akhirnya saya punya pemahaman bahwa inilah penjabaran tentang Allah yang benar. Jadi kalau menurut saya, kebanyakan orang-orang yang di luar Tritunggal itu malas baca Alkitab dan hanya comot satu ayat, Pak. Dia tidak pernah baca satu perikop. Ya. Jadi kalau kita mau benar-benar dapat intisari daripada firman Tuhan itu, kita harus baca satu perikop, Pak. Dan itu satu perikop itu harus dibaca. Saya kalau baca satu perikop itu 2-3 kali, Pak. Kalau nggak ngerti, saya minta tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa? Saya mendapatkan rema. Apa maksudnya Tuhan? Akhirnya apa? Saya aplikasikan dalam kehidupan saya.
sehingga tutur kata maupun perbuatan saya sejalan dengan firman Tuhan. Jadi itu pengalaman saya, Pak. Silakan ditambahkan sama anakku Elia. Betul, gitu ya. Oke. Mungkin ada penambahan dari Kak Elia. Saya juga ingin jelas kok. Ya. Udah jelas ya. Oke, makasih Kak Elia, terima kasih banyak. Jadi kamu jangan di rumah kan? Tentang Allah yang menjadi manusia. Kenapa kita dikatakan percaya kepada Allah yang menjadi manusia? Karena hakikat firman itu, sebenarnya kita itu percaya kepada firman Allah yang menjadi manusia. Firman-Nya Allah pastilah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu menjadi manusia, itu tidak berarti bahwa Bapa menjadi manusia, tetapi firman-Nya Allah yang menjadi manusia yang sehakikat dengan Bapa. Makanya dikatakan Allah menjadi manusia. Itu tidak perlu bingung, gampang sekali itu, ya. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Mengenai firman itu apa, itu dijelaskan oleh Yohanes 1 ayat 3. Sebab tak satu pun yang jadi tanpa dia. Tanpa siapa? Tanpa firman, gitu. Oke bro? Oke, terima kasih Kak, udah penjelasan yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak. Sorry Kak, pengaruh ribut tadi di rumah Kak. Iya Pak, God bless you Pak. Rajin baca firman Tuhan Pak. Wah, dahsyat Pak kalau firman Tuhan itu Pak. Berkat dari Kak Elia sama Pak Krisma, saya pasti baca firman nanti untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Oke Pak. Ya, selamat mencari harta karun Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati semua. Banyak kali yang mau naik ini, ya ampun. Sempat nggak ya ini ya semua ya. Saya ada schedule bersama dengan diri saya sendiri. Bentar ya. Kau yang ku tahu karena hadir. Salam. Ya, salam Mi. Udah, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih udah naikkan ini. Ini kebetulan tadi baru dibahas juga sebenarnya. Cuman itu yang saya tunggu-tunggu tadi mau tanya juga. Bahwa sekarang kan lagi banyak perdebatan tentang bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Jadi menurut saya telah membaca firman Tuhan, saya lihat gitu bahwa pernyataan mereka itu salah gitu. Apa kira-kira pernyataan yang saya bilang ini salah juga kira-kira gitu? Bagaimana itu menurut Saudara Elia? Yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya kitab suci bakal hancur lah Pak. Kemana itu? Mau dibuang kemana? Ayat-ayat aku dan Bapa aku adalah satu. Kalau dia mengatakan aku dan aku adalah satu, ngapain dia ngomong begitu? Gitu loh. Yesus bilang aku dan Bapakku adalah satu. Itu merujuk kepada hakikat dia dengan sang Bapa yang adalah satu. Kemudian aku datang dan keluar dari Bapakku. Masa dia keluar dari dirinya sendiri? Itulah Bapa yang mengutus aku. Masa dia mengutus dirinya sendiri? Enggak ini. Enggak make sense. Jadi itu mengganggu. Gitu Pak. Yehuda. Yes. Ya, sebenarnya memang saya sudah baca beberapa percetakan firman Tuhan dan menyatakan bahwa ada utusan. Nah, saya sepakat dengan pernyataan Saudara Elia juga bahwa datang dari hakikat Allah, dari Bapa itu sendiri yang ada sumber itu. Tapi pernyataan mereka yang menyesatkan menurut saya, karena kemarin beberapa hari yang lalu kami berdebat tentang itu, mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya tidak sepakat. Mereka berkata bahwa di dalam asli aslinya gitu, catatan asli firman Tuhan Alkitab, mereka menyatakan bahwa seperti itu.
Bukan, bukan. Wahyu berapa itu Bang? Ada tahta Bapa dan tahta anak domba. Menurut kalian bagaimana saya bilang? Itu sebenarnya di dalam nat aslinya tidak seperti itu. Bahwa itu adalah tahta Bapa saja katanya. Begitu dia mereka katakan gitu. Ya iya, tahta Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Gitu loh. Ya nggak masalah dan ya pasti tahta Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Gitu. Gak ada bedanya ya. Jadi gini Pak Yehuda, aku mau tambahkan ya. Kalau Yesus adalah Bapa, untuk apa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Itu aja coba renungkan. Kalau Yesus adalah Bapa, udah aja, gak usah bikin doa Bapa kami. Gak usah Tuhan ajarkan doa Bapa kami, gak usah. Jadi bikin aja, Yesus yang di sorga dikuduskanlah namamu. Ini kan Bapa kami yang di sorga. Itu satu. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus ada roh di situ menyerupai burung merpati. Itu kan udah tanda. Terus yang ketiga, ya, beritakanlah Injil dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau cuma Yesus adalah Bapa, baptislah atas namaku, selesai. Gak usah atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Jadi kalau menurut aku, tadi aku bilang mereka malas baca Alkitab. Mereka cuma comot-comot ayat aja. Nggak dibaca itu perikopnya apa. Terus kalau Yesus adalah Bapa, aku diutus oleh Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, gak usah dibilang aku diutus oleh Bapa. Aku mengutus diriku sendiri. Jadi menurut aku selain mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, ya, kedua juga mereka nggak tahu, pikirannya mungkin bercabang-cabang, ya. Menurut aku itu aja, saudaraku Yehuda. Betul. Ya itulah saya bilang. Begini tadi sedikit, mereka beralasan, saya sudah sampaikan yang seperti Bapak Krisman sampaikan, tapi mereka ini bahkan mereka itu pendeta-pendeta, bahkan banyak pendeta senior pun. Jadi mereka beralasan Pak, itu nggak bagus. Gimana? Sinyalnya nggak bagus. Nge-lag. Iya. Sinyal saya ya. Oke lah, tapi udah terjawab lah, artinya aku bersyukur lah, artinya di sini udah dapat lah pernyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus, anak Allah yang dari sumber Bapa itu sendiri, dan Bapa itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Bukan berarti Tuhan Yesus adalah itu Bapa. Oke, saya berterima kasih lah waktunya. Oke. Dan saya sudah dipuaskan dalam pernyataan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Di sini bukan ruang debat ya, ruang debat ini ruang bertanya, bukan ruang debat. Jadi kalau bertanya monggo, kita jawab dengan sopan. Oke, silakan. Betul. Papa udah makan, Pak? Udah makan kah? Udah, sudah dikasih mamamu. Oh, enak banget. Nanti ku kasih nanti ya. Cepet ke sini. Ku siapkan. Apa-apa dibuat? Apa-apa dimasak? Panggang. Wah. Nah, ini arsik. Sehingga kali ya. kita itu. Terus tahu nanti satu papan. Bila perlu nanti aku masak napi dadar. Ntar dok, Bey. Biar puas, biar kenanganmu tidak akan terlupakan. Ntar dok, dengan hadiah, Bey. Nggak jelas orang Yesus satu mau naik lah, tapi nggak ini. Entah mana yang benar.
Untung udah mau habis orang ini. Jangan lagi ditambah-tambah ya yang mau request ya. Udah cukup lah ini. Oke, langsung diskualifikasi. Nggak terima dia. Oke, lama sekali. Tadi ada yang ini. Oke, di bawah. Good. Silakan Aris. Ya, salam. Belum. Terima kasih sudah diizin naik. Hanya mau bertanya, itu tadi ada paham yang memberikan suatu pertanyaan bahwa kita kan diciptakan Tuhan ya di bumi yang sama, bahkan dengan kulit dan tubuh yang sama. Nah, persoalannya jikalau memang kita punya Tuhan yang sama, jikalau kita punya Tuhan yang berbeda, tapi kenapa Tuhan menciptakan kita manusia yang sama? Tolong dijawab, Kakak Elia. Kurang Tuhan yang sejati. saya pahami. Tuhan yang sejati, Allah yang sejati itu hanya satu, yaitu Sang Bapa yang kita kenal di dalam Putra, yaitu Yesus Kristus. Di luar daripada itu hanya berhala. Ya. Dan yang menciptakan manusia itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu, yaitu Sang Bapa yang kita kenal di dalam Kristus. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bahwa Tuhan kami yang menciptakan itu dalam sudut pandang kita, itu nggak benar. Jadi Tuhan yang sejati itu hanya satu. Allah yang sejati itu hanya satu. Makanya begitu banyak Allah di dunia ini. Orang Arab punya Allahnya sendiri. Orang Cina punya Allahnya sendiri. Orang apa segala macam. Tapi Allah yang sejati hanya satu, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya di dalam Shema-nya orang Israel itu dikatakan apa? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu itu artinya Adonai, Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Ya, artinya bahwa Tuhan itu Allah kita. Allah kita artinya ya Tuhan itu, yaitu Sang Bapa adalah sesembahan kita. Orang Yunani punya sesembahannya, dewa-dewa, itu Allah mereka. Orang India punya dewa-dewa, itu Allah mereka. Orang Cina punya dewa-dewa, itu Allah mereka. Orang Korea pun begitu, itu Allah mereka. Tapi bagi penghayatan iman kita, itu bukanlah Allah yang sejati. Allah yang sejati hanyalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal sebagai Bapa di dalam Kristus, anaknya yang tunggal. Jadi kalau begitu banyak tuh, jadi sebagai orang Kristen jangan pernah diperhadapkan dengan pertanyaan itu. Kalau kamu mengatakan kalau manusia itu sama semua, lalu kenapa Tuhan itu juga nggak banyak? Itu keliru. Itu pemikirannya nggak. Oke, tadi itu saya sedikit menanggapi juga dengan jawaban seperti yang misalnya tidak sempurna seperti apa yang Kak Elia tanggapi, tapi merujuklah ke sana. Yang menjadi persoalannya begini, ini kan kita kan manusia ya, sama semua ya. Nah, terjadi perbedaan Tuhan ini kan pada agama masing-masing dan yang diimani masing-masing. Jadi yang menjadi konsep ini begini, kan kita diciptakan dalam bumi yang sama, nah dengan tubuh yang sama, manusia yang sama. Nah di sini persoalannya kenapa dikatakan kita punya Tuhan yang berbeda. Nah memang kalau dalam segi keyakinan beragama berbeda, nah tapi Sang Pencipta ini kan kita adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan. Nah itu yang menjadi konsep suatu keambiguan bagi saya. Menanggapinya itu bagaimana? Dan mereka juga itu tidak ambigu. Tuhan itu mengizinkan kamu untuk mengikuti kemauanmu dengan menyembah Allah-Allah lain. Tuhan itu sejak mulanya itu kepada orang Israel memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang sejati. Tapi ketika orang Israel jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam penyembahan berhala di dalam kitab Hosea, Tuhan itu mengatakan bahwa itu adalah berhala-berhalamu. Hanya aku Allah yang sejati. Jadi Tuhan itu mengizinkan orang Israel mengikuti kemauannya, menyembah Allah-Allah lain. Itulah yang terjadi pada saat ini.
yang tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan percaya kepada janjinya di dalam Kristus sebagai Mesias yang menyelamatkan dan memperdamaikan manusia kepada Dia, itu berhala. Jadi caranya kan beda-beda. Tapi kenapa kita tidak punya keyakinan Tuhan itu satu? No, yang menyediakan keselamatan itu hanya satu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Itu aku. Jadi di luar daripada Dia, itu tidak boleh ada. Bukan tidak boleh ada, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa manusia menolak Kristus? Karena bagi mereka itu kebodohan. Dan Alkitab bilang apa? Orang yang menganggap Injil itu kebodohan adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Sedangkan bagi kita yang percaya itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi kenapa banyaknya kepercayaan di dunia ini? Karena sebenarnya itu mengacu kepada Tuhan yang satu. Logikanya begini bro, bagaimana mungkin kamu bisa mengaku mengenal Allah yang satu kalau caranya tidak satu? Mungkinkah saya misalnya seorang Kristen dan kamu bukan Kristen, saya mengaku mengenal Allah saya sebagai Bapa yang mengampuni saya di dalam karya penyalipan putranya, tapi kamu mengatakan penyalipan itu kebodohan? Mungkinkah Allah yang kamu sembah dengan Allah yang saya sembah itu sama? Tidak. Kamu menyembah hikmat dunia, kami menyembah hikmat Allah. Yang menolak penyalipan, menolak makna dan intisari penyalipan, itu hikmat dunia. Apalagi mereka yang gemar sekali menolak Kristus dan menolak keilahian Yesus, serta menolak karya penyalipan. Mereka itu adalah, menurut Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang di dalam kebodohan dunia. Kebodohan. Orang-orang yang mengikuti filsafat dunia, hikmat dari dunia. Jadi nggak mungkin sama. Makanya kita yang percaya kepada Dia dikatakan sebagai orang apa? Orang pilihan, orang percaya, gitu. Jadi nggak mungkin menuju kepada satu orang yang sama, satu Allah yang nggak mungkin. Mana mau saya dengan Dewa? Saya terima itu Kakak Ilham. Maksudnya, jadi memang pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu ya adalah Allah itu sendiri. Bagaimana? Jadi memang pada dasarnya Tuhan yang menciptakan manusia. Ya, yang menciptakan manusia itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Sang Bapa melalui firman-Nya. Nah, jadi persoalannya sekarang bagaimana dengan yang berbeda agama? Apakah bukan juga Tuhan yang menciptakan mereka? Tuhan yang menciptakan mereka, tetapi mereka tidak mengenal pencipta mereka. Oke, baru saya paham. Oke, terima kasih Kakak Elia. Oke, terima kasih ya. Gini, nah Aris, aku tambahkan biar kau lebih terbuka wawasanmu ya. Iya, boleh Pak. Ada firman Tuhan mengatakan, aku menulis Taurat di dalam hatinya. Ya, itu firman Allah. Terus di kitab Wahyu dikatakan nanti akan dibuka buka buku kehidupan, ada buku yang lain. Nah, buku yang lain itu bisa jadi kepada orang-orang yang belum mengenal atau belum mendengar Injil. Nah, bagaimana Allah menghakiminya? Dengan Taurat yang ditulis di dalam hatinya. Ya. Itulah nanti penghakiman dia. Kalau belum pernah mendengar Injil keselamatan. Tapi kalau yang menolak ya urusan dia. Dia udah, Tuhan sudah ngasih jalan. Kalau nggak mau terima ya nggak. Ya itu kan haknya manusia itu. Karena Tuhan memberikan pilihan, kamu ikut aku atau tidak, ya? Oke. Biar kau paham ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Jadi orang-orang itu menyembah Allah lain itu karena mereka nggak mengenal Allah yang benar dan menolak mengenal Allah yang benar di dalam Kristus. Jadi itu terjadi pada kitab perjanjian baru, perjanjian lama ya Kakak Elia. Kisah tentang keturunan. Sejak zamannya Musa itu sudah terjadi. Sejak zaman Musa itu sudah terjadi, bro. Aduh, pegal kali kaki kok. Nah, bukan gini, sorry saya potong. Saya paham tentang hal itu. Jadi yang menjadi persoalan begini. Tadi kan disinggung Pak Kris ya. Begini, kita meyakini Tuhan yang menciptakan kita. Nah, yang menjadi persoalan ini gini. Jadi yang lain ini
dengan perbedaannya ya Tuhan, dengan perbedaannya yang diyakini, apakah bukan Tuhan yang sama juga yang menciptakan mereka? Nah, saya maksud tadi yang Kakak Ida bilang begitu. Dengarkan saya, ya. Yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah yang benar. Siapa itu Allah yang benar? Sang Bapa yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke? Dia yang menciptakan semua orang di dunia ini. Ya. Dan Bapa ini dikenal melalui bangsa Israel. Karena kepada Dialah Allah menyatakan dirinya. Dan ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah ini itu tidak mengenal Allah yang benar dengan menyembah Allah-Allah lain atau membuat Tuhan-Tuhan yang lain menurut kemauan mereka. Bukan Tuhan yang paksa mereka agar mereka tidak menyembah Dia, tapi menurut keinginan hati mereka, mereka menyembah Allah lain. Sama seperti katakanlah kamu bukan Kristen, saya Kristen. Bagi saya, yang menciptakan kamu adalah Allahnya saya. Tapi kamu menolak mengenal Allahnya saya di dalam Kristus. Kamu memilih untuk menyembah Allah-Allah lain. Padahal yang menciptakan kamu adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa yang adalah pencipta alam semesta itu kalau tidak melalui aku, kata Kristus. Jadi kamu tidak mungkin mengenal siapa itu Bapa kalau kamu di luar Kristus. Makanya di dalam Kolose, bentar ya. Kolose mana? Kolose 2 ayat bentar ya. Oh, ini PDP ini, sabar. Kolose 1 ayat 15 dikatakan apa? Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia di sini adalah Kristus, yang sulung dan yang lebih utama. Jadi Yesus itu adalah gambarannya Bapa yang tidak kelihatan itu. Melalui Kristuslah Bapa yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya. Makanya kalau ada orang mengaku kami menyembah Bapa tapi tidak menyembah Yesus, itu bullshit. Kenapa? Bagaimana mungkin kamu mengenal Bapa itu kalau tidak melalui firman-Nya yang menyatakan dirinya, yang menjadi manusia? Sama seperti kamu. Aku nggak kenal wajahmu bagaimana. Apa bentuknya, bulat kah, segitiga kah, lonjong atau bentuk apa kah, saya nggak tahu. Tapi saya kenal kamu melalui akal budimu atau firmanmu yang menjadi suara atau bunyi di dalam telinga saya. Saya bisa kenal kamu melalui firmanmu, pikiranmu yang menjadi suara di telinga saya. Kamu tahu tinggal di mana. Saya juga tahu kamu makan apa, sukanya gorengan kah, lapet kah, atau apakah? Saya tahu itu melalui apa? Firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Dan suara itulah yang menyatakan kamu yang tidak saya lihat kepada saya. Maka Allah pun begitu. Allah yang tidak kelihatan itu kita kenal melalui apa? Firman-Nya menjadi manusia. Kalau firman-Mu menjadi suara di tempat ini, sehingga saya mengenal kamu, maka firman Allah menjadi manusia agar dunia ini mengenal Dia. Makanya dikatakan Allah itu telah menjadi manusia. Kenapa? Karena firman itu pada hakikatnya adalah sama dengan Bapaknya yang mengutus Dia. Jadi kalau ada yang mengatakan kami menyembah Bapa, tapi kamu tidak menyembah Yesus, kamu tidak akan pernah sampai diterima Bapa. Karena Bapa itu akan bilang, dari mana kamu kenal aku, tapi kamu menolak firman yang menyatakan aku. Karena aku tidak kelihatan. Yesus bahkan berkata Allah itu roh. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Lalu bagaimana kamu mungkin mengaku mengenal aku, tapi kamu menolak firmanku yaitu Yesus yang kuutus dan menjadi manusia, yang menyatakan aku, yang adalah gambaranku, menurut Kolose 1 ayat 15. Yesus berkata, barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Bagaimana menghormati Bapa? Dengan menyembahnya. Kalau kamu mengaku menghormati anak, kamu mengaku menghormati Bapa, dengan menyembah Bapa, maka anaknya pun harus kamu sembah. Gak cukup percaya kepada Yesus hanya nabi saja. Kenabiannya karena keilahiannya. Karena tadi pengakuan iman Nisea.
dia terang yang sejati yang keluar dari Oke. Saya paham itu Bung Elia. Misalnya gini, saya hanya mau minta analogi yang sederhana.